Yo, halo. Kali ini saya mau coba main game di handphone Android yang punya keypad fisik QWERTY, yaitu Universe Titan Pocket. Ya, handphone kayak gini memang dari tampangnya aja udah kelihatan bukan untuk gaming. Tapi kalau ngelihat spesifikasinya yang cukup bisa diajak kerja keras dan harganya yang waduh, lumayan banget. Jadi saya penasaran gimana performa handphone ini kalau digempur game-game mainstream zaman sekarang dan game emulator. Oke, nggak usah banyak basa-basi, mending langsung aja gas main game. Yang pertama, saya coba buat main game eFootball 2024. Dan saya langsung coba pakai settingan high 60 FPS. Hasilnya masih oke lah secara performa, walaupun nggak yang 60 FPS. Dan dari tampilan juga sebenarnya nggak bermasalah di layar kotak kayak gini. Cuma kekecilan aja, entah itu tombolnya atau bola yang kadang kayak ngilang, nggak kelihatan. By the way, game ini nggak bisa pakai keypad ya. Lanjut, coba game yang bikin penasaran. Katanya sih ini berat ya, nama gamenya Modern Warship. Saya coba di settingan bawaan, tampaknya sih ini masih lancar, dan kalau awal-awal mungkin masih dikasih yang gampang-gampang nih. Nah, terus saya coba ubah settingannya ke mentok kanan, paling tingginya. Ini baru deh kerasa beratnya, sering stuttering gitu. Walau kalau dipaksa main masih bisa, dan grafiknya emang bikin mantep loh. Tapi lagi-lagi keypadnya nggak bisa dipakai ya. Terus saya coba buat main game balapan Asphalt 9. Langsung pakai settingan tertingginya aja nih. Untuk hasilnya, ternyata ini nggak ada masalah. Paling untuk keypadnya nih yang lagi-lagi nggak bisa dipakai ya. Jadi kontrolnya itu paling pakai touchscreen atau dimiring-miringin handphonenya. Dan itu memang bikin susah. Nah, ini saya coba lagi main game Mobile Legends. Sebenarnya dari performa seperti yang udah saya bilang di video reviewnya. Ini lancar-lancar aja pakai settingan mentoknya di high dan udah download full data. Cuma ternyata pada fokusnya ke tampilan pas mainnya yang kerasa lebih luas nih untuk ngelihat areanya. Ada yang bilang kayak pakai tablet atau pakai anu drone lah dan lain sebagainya. Emang enak sih, tapi tetap aja main di layar sekecil ini kurang nyaman. Walau Mobile Legends ini ternyata support pakai keypad ya, cuma tetap aja susah gitu, lebih mending pakai touchscreen-nya. Gimana kalau buat main PUBG Mobile? Ini juga bisa dimainin loh, dan ternyata tetap full tampilannya di layar yang kotak kayak gini. Untuk settingannya mentok di HD High, pas saya coba ya masih ada frame drop dikit gitulah. Nggak yang parah banget sih. Dan untuk keypadnya ini bisa dipakai ya, cuma untuk arahnya aja di tombol WASD. Nah, yang ini nih bikin penasaran juga. Apakah handphone ini bisa mainin Genshin Impact? Ya, jelas bisa. Cuma yang nggak bisa itu pakai keypadnya. Dan untuk settingan bawaannya ini ada di rendah. Indikatornya sih menunjukkan cukup smooth, hijau. Ya, memang kalau di tempat-tempat yang santai mah aman, cukup lancar lah. Tapi kalau udah rame-rame gitu, ya adalah frame drop dan stutteringnya. Walau nggak parah juga sih, paling kalau kita ubah settingannya ke paling tinggi dan 60 fps, baru dah itu nggak bisa diajak santai.
Lanjut, coba buat main game pakai emulator, dan kontrolnya pakai keypadnya ini. Yang pertama, pemanasan dulu nih, coba main game PSP pakai PPSSPP. Untuk game sekelas GTA Vice City, ini aman, FPS bisa stabil di 30-an dalam berbagai kondisi ya. Dan begitu juga kalau buat main game God of War, masih kerasa lancar, bisa dapat FPS sekitar 60-an. Dan ini nggak ada yang diubah-ubah ya settingannya, langsung dari bawaannya aja. Terus coba buat main game PS Vita, pakai Vita 3K. Main game yang emang tingkat kompatibilitasnya udah bagus, hasilnya itu memang kerasa lancar. Contohnya kayak Asphalt Injection ini. Tapi pas coba main game Dragon Ball, itu masih ada stutteringnya. Tapi nggak yang sering banget sih, paling pas awal-awalnya aja. Gimana untuk main game PS2? Ini saya coba pakai Aether SX2 dengan settingan rendernya Vulkan, main God Hand masih bisa dapat FPS sekitar 30-an, dan itu kerasa cukup lancar. Tapi kalau diajak main God of War 2, itu kewalahan. Cuma dapet FPS 20-an ke bawah. Jadi tergantung gamenya juga ya. Dan makin banyak tombol, ternyata makin susah juga nih kalau pakai keypad. Lanjut ke kubu merah, saya coba emulator Dolphin buat main GameCube, Luigi Mansion. Tampaknya ini sedikit aman karena FPS bisa ke 30-an. Ya, walau ada frame drop-nya dikit. Beda halnya pas coba main Nintendo Wii Mario Kart 7. Itu emang kerasa drop banget FPS-nya. Bener-bener nggak enak lagi buat dimaininnya. Bahkan untuk sekelas Nintendo 3DS pun, game yang kompatibilitasnya udah perfect, kayak Sonic Lost World ini, masih kurang FPS-nya. Bahkan ada game yang nggak bisa dimainin sama sekali. Ya, memang emulator 3DS itu lumayan berat loh. Dan ini yang paling beratnya, emulator Nintendo Switch, yaitu Yuzu, saya coba buat main game Mario Odyssey, itu cuma lancar pas gambar awalnya aja. Tapi pas mau masuk ke menu, malah langsung di-kick keluar dari gamenya. Anjir. Ya, beginilah hasilnya. Sebenarnya handphone ini nggak yang powerful banget kalau buat main game. Apalagi dengan desain yang kayak gini, bikin main kurang nyaman. Tapi kalau emang mau dipaksa, ya bisa-bisa aja. Toh beberapa game Android populer sekarang masih lancar. Dan beberapa emulator yang lebih ringan juga pastinya lancar. Oh iya, keypad ini juga bisa dipakai untuk beberapa game Android. Tapi nggak semua ya. Kalau untuk emulator rata-rata bisa, asal di mapping dulu. Tapi saya yakin sih, yang beli handphone ini pun nggak niat buat ngegame ya. Apalagi dengan harga yang, waduh, mahal juga tuh. Pasti mikir-mikir, mending beli handphone lain aja kalau buat main game. Oke, jadi itulah tes game di handphone Android berkeypad fisik QWERTY, yaitu Universe Titan Pocket. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.